Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Faqala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif wa mathalul baitil ladzi yadhkurullaha fihi wal baitul ladzi la yadhkuru fihi mithlul hayyi wal mayyit. Wa qala fi haditsin akhar la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allaha illa huffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita meneruskan kajian kitab Tajul Arus. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan buat kita semua, memudahkan untuk memahami apa-apa yang insyaallah kita akan kaji pada malam hari ini. Seterusnya Allah membimbing dan menuntun kita untuk dapat menjalankan dalam kehidupan kita dalam keseharian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sama-sama haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan dinul Islam, dinul huda, agama Islam, agama yang membawa petunjuk kepada kita semua sehingga kita mendapatkan hidayah untuk dapat menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan juga apa yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau dan juga orang-orang soleh lainnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Qiraatul Fatihah khassatan li muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah Sakandari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelum kita meneruskan kajian kitab ini, mari kita sama-sama mentajdid, memperbaharui niat kita. Duduk di majelis ini, mudah-mudahan niat kita yang kita perbaharui ini khususnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang akan dapat menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari pula kita berniat mudah-mudahan Allah memberikan pahala dan balasannya di akhirat dengan niat i'tikaf di dalam masjid ini, sehingga apa yang kita lakukan di sini mendapatkan manfaat kita untuk bekal kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik.
Malam hari ini masih kita meneruskan tentang tajuk yang sudah kita awali pada minggu lepas. Namun sekarang ini sudah sampai kepada muka surat 14 di bahagian 5 baris terakhir dari bawah, syahdan. Maka adalah awal-awal permulaan derajat orang-orang yang zikrullah menuntut hadrah wahdaniyatihi ta'ala wa ma dzakarahu dzakirun, dan tiada dibukakan atasnya mereka itu melainkan dengan istihdar mereka itu, seperti banyak mengalah di atas mereka itu. Dan hendaklah minta tolong engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas yang demikian itu, dengan menghilangkan syahwat perut dan juga syahwat farj. Dan tiada melawan engkau pada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan nafsu engkau, dan sebab banyak jinak engkau dengan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah kurang engkau jinak bagi Tuhan engkau, jikalau dibukakan bagi engkau bab at-tawaddud serta Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya melihat beberapa yang ajaib. Bermula sembahyang 2 rakaat pada tengah malam itu menjinakkan, dan ziarah engkau bagi orang yang sakit itu menjinakkan, dan sembahyang engkau atas orang mati menjinakkan, dan memberi sedekah atas orang miskin itu menjinakkan, dan menolong bagi saudara-saudara engkau yang Islam menjinakkan, dan engkau menghilangkan suatu yang menyakitkan saudara engkau daripada jalan menjinakkan. Maka hendaklah menjinakkan engkau kepada jalan yang kebajikan, dan tetap pandang yang terjatuh di bawah berhajat kepada orang mengambil akan dia. Nah, jadi kalau kita memperhatikan apa yang ditulis oleh beliau ini tentang atau hubung kaitnya dengan zikrullah. Zikir itu sebenarnya adalah satu amalan yang boleh dilihat dari 3 hal. Amalan zikir itu boleh kita melihat dari 3. Yang pertama sekali, amalan zikir, dan ini biasa kita lakukan, yaitu amalul lisan, yang terucap dan sentiasa kita baca, sentiasa kita lakukan amal zikir bil lisan. Terkadang kita mendengar musibah, kita zikrullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bil lisan. Kita mendengar saudara kita, mungkin juga keluarga kita yang memperolehi kebahagiaan, kita juga mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, zikir bil lisan. Kita mendengar atau memperolehi anak kita berhasil naik derajah di sekolahnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita takjub dengan hal-hal yang membawa kita merasa bangga, merasa bahagia, kita katakan subhanallah. Ini terbiasa kita ucapkan. Bahkan berjumpa dengan teman kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hal-hal yang terbiasa kita ucapkan. Maka ini semua yang kita baca ini namanya zikr bil lisan. Zikir bil lisan ini, ucapan zikir dengan lisan kita, ini Allah berikan pahala. Allah berikan pahala. Tetapi kalau kita boleh membandingkan pahala yang Allah berikan itu, karena ada 3 tingkatannya, maka zikr bil lisan ini dia markahnya itu sekitar 20 sahaja.
bil lisan. Artinya ada 80 lagi yang masih. Kemudian derajah yang kedua zikir ini adalah az-zikru bil qalb. Zikir dengan hati. Nah, orang yang dapat sudah masuk ke tingkatan derajah yang kedua, az-zikru bil qalb, ini tentunya peringkat derajahnya lebih tinggi. Apa yang dimaksudkan dengan zikir bil qalb? Kita melihat pokok mangga yang begitu indahnya dan berbuah. Kita ingat kemudian ternyata itu adalah Allah yang menciptakannya. Kita melihat rumah yang bagus, rumah kita, kita kembalikan kepada Allah yang memberikan itu semua. Bil qalb. Apa sahaja yang kita rasakan dalam kehidupan kita ini, yang kita lalui dalam hidup ini, kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dzikr bil qalb. Kalau kita kaitkan dengan bacaan zikir yang khas, misalkan la ilaha illallah, ini qaulun lisan, ucapan yang dibaca oleh lidah kita. Tetapi yang dinamakan zikir dengan hati itu kemudian diiringi dengan menancapkan makna dalam hati kita. La ilaha illallah, terasa di dalam hati. Kalau ini kita dapat lakukan, berarti zikir kita sudah berada pada tingkatan kedua. Kalau boleh kita dapatkan memberikan markah, itu dia mendapatkan markah sekitar 40. Jadi 40 atau 30. 30 markah dari zikir bil qalb. Karena kita ingin mencoba membandingkan. Berarti sudah berapa? Sudah 50 kan? Sudah 50. Lisan 20, qalb 30. Ada yang last sekali, zikir bil apa di sini? Kalau sudah ada zikir kita dengan lisan, kemudian ada zikir kita dengan hati, yang last sekali adalah zikir kita dengan dhamir. Dhamir itu maknanya di sini apa sahaja dari mulai kita bangun tidur, napas kita sudah berzikir. Dia tidak akan pernah terlepas dari makna zikir. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubin. Apa saja yang kita lakukan itu sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringkatan az-zikru bil-dhamir ini adalah peringkat zikir yang paling tinggi. Kita bercakap seperti ini, kalau dhamir sudah zikir, maka walaupun kita bercakap, kita sentiasa ingat Allah. Kalau hati tadi bercakap selesai, dia tidak sampai ketika kita bercakap masih ingat Allah, tidak. Tetapi kalau sudah dhamir, itu maknanya zikir kita walaupun bercakap seperti ini, itu masih connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sentiasa merasakan hadir Allah di semua apa yang kita lakukan. Itu yang dinamakan zikir bid-dhamir. Nah, di dalam kitab kita ini, Syekh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari ingin mengingatkan kepada kita. Zikir-zikir yang kita baca diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman yang sentiasa hatinya tatma'inna, tenang, bahagia, nyaman ketika berada di padang panas, dia nyaman hatinya. Ketika kemudian ada air yang membanjiri rumahnya, dia nyaman hatinya. Ini tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Apa sahaja yang dia alami dalam kehidupannya, baik
pengalaman yang khairon, yang baik, yang manis, yang nyaman, atau yang syarron dalam kehidupan kita. Mungkin pengalaman hidupnya itu ada ujian, cobaan dari Allah, tapi dia ingat kepada Allah. Apa saja yang kita alami, kembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang baik datang dari mana? Allah. Ujian dan cobaan dari mana? Allah. Kedua-dua ini datang dari Allah. Kalau itu datang dari Allah kedua-duanya, mengapa sikap kita mesti berbeza? Seperti yang tertuang di dalam surah Al-Fajr. Ketika Allah menguji manusia dengan kebaikan, apa yang terjadi? Dia merasakan dan mengatakan, innallah, sungguhnya Allah telah memuliakan diriku. Padahal ibtalahu. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ketika mereka aku uji, kata Allah, dengan memberikan kekuatan, dengan memberikan kekayaan, dengan memberikan kenyamanan hidup, mereka merasa dan mengatakan, aku telah disayangi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun ketika aku uji mereka dengan ujian dan cobaan kekurangan harta, mereka mengatakan, Allah telah menghinakan diriku. Kalla, bukan. Allah mengatakan bukan. Balla tukrimunal yatim, kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Aku berikan harta, kalian tidak berbagi dengan anak yatim. La tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin, kalian juga tidak sharing dengan orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma, kalian habiskan, memakan harta-harta yang aku berikan untuk berpoya-poya hidup di atas dunia ini. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian juga mencintai harta yang aku berikan lebih engkau cintai dibandingkan kalian mencintai diriku dan Rasulku. Nah, jadi awalnya yang dinamakan zikrullah itu adalah istihdar wahdaniyatillah. Baik zikir dengan lisan, zikir dengan hati, ataupun zikir dengan dhamir, ketiga-tiga ini mestilah ketika kita berzikir istihdar wahdaniyatillah, merasakan bahwa ucapan bacaan zikir yang kita baca itu adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Benar, sembahyang duha katanya dari riwayat Rasulullah SAW adalah mempermudah rezeki. Tapi jangan sembahyang duha untuk mempermudah rezeki kita. Niat kita supaya dipermudah rezeki. Salah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusuk dan segala ibadahku, wa mahyaya kehidupanku, wa mamati dan kematianku, lillahi rabbil alamin. Jadi tujuan ibadah kita Allah. Laisa li ajli dunya, bukan karena dunia. Tujuan kita mengaji lillah, laisa libti'adi anin nar,
waddukhulil jannah. Kita ikut mengaji atau membaca Al-Quran apa saja, niat kita karena Allah, bukan karena takut dari neraka, bukan pula berharap surga. Coba soalannya begini. Seorang Rabi'ah Al-Adawiyah, Sufiyah mengatakan, seandainya surga dan neraka itu tidak ada, tapi ini andai saja. Padahal andaian ini juga salah sebenarnya. Mengandai itu salah. Tapi gambarnya keikhlasan. Seandainya surga dan neraka tidak ada, masihkah engkau beribadah kepadanya, kepada Allah SWT? Orang yang benar-benar beribadah lillah itu, dia akan terus beribadah walaupun kata surga dan neraka tidak kita dapatkan. Karena ibadah kita Allah yang kita tuju. Masuk surga bukan karena amal. Ingat, pernah saya ceritakan 1000 tahun Allah menciptakan seorang lelaki, hidup 1000 tahun tidak pernah berbuat dosa. Begitu dimatikan, Allah perintahkan malaikat Jibril memasukkan dia ke dalam surga karena karena rahmat kasih sayang Allah, bukan karena amalnya. 1000 tahun dia beribadah tidak pernah berdosa. Kita berapa tahun? Kita sudah bahas pada masalah umur. 63 hingga 70 tahun umur Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad antara 60 sittin was sab'in, 60 ke 70. Kalau ada yang lebih itu Allah sudah mentakdirkan lain. Ibadah kita berapa tahun? Tidak sampai 60 tahun dah. Kita wajib beribadah lelaki berapa? 15 tahun. 60 dikurangi 15 berapa? 45 tahun. Berapa tahun kita gunakan untuk tidur? 20 tahun. Karena masing-masing satu hari satu malam kita tidur 8 jam. Berapa sisanya? 20 tahun saja, 25 tahun. Kalau 25 tahun kita beribadah, berapa dari ibadah itu yang fokus, yang khusyuk lillah? Mungkin dapat kita katakan tidak dapat 10 tahun. So, apa yang dapat kita beli dengan asyru sanawat 10 tahun? La yumkin an nashtari sa'ran. Tidak akan mungkin kita dapat membeli satu helai rambut pun kalau kita matematis. Maka ketika kita berkomunikasi dengan Allah, aku memerlukan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Zikrullah, tujuannya adalah ingat kepada Allah. Semua apa yang kita baca, baik itu zikir lisan, zikir hati maupun zikir dhamir tadi, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan zikir dikatakan di sini adalah seperti untuk kita dapat menjinakkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu kan adalah media kita supaya sentiasa ingat. Tujuan kita apa? Ingat Allah. Melalui apa? Zikir. Maka kalau Allah memberikan media melalui zikir untuk ingat kepadanya dan Allah mengingat kita, inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW, la yaq'udu qaumun, tidaklah seorang kaum, kumpulan orang duduk secara bersama-sama yadhkurunallah, untuk mengingat Allah. Ini juga menjadi landasannya zikir secara jamaah, collectivity, tidak individual. Ada orang yang mengatakan zikir secara berjamaah bid'ah. Dia tidak pernah baca hadis ini. Hadis ini mengatakan bahwa siapapun di kelompok kaum duduk bersama-sama zikrullah, maka illa huffathumul malaikah, malaikat Allah itu datang semuanya menyaksikan kita dan duduk bersama kita. Sekarang ini banyak malaikat duduk bersama kita. Hakikatnya. Yang kedua, wa ghasyiyathumur rahmah,
kasih sayang Allah diturunkan kepada kita yang berzikir. Wa nuzilat alaihimus sakinah, dan akan diturunkan ketenangan di dalam hati kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati kita akan menjadi tenang? Ini Allah menjaminnya. Allah menjaminnya, orang-orang yang berzikir Allah turunkan rahmat dan ketenangan dalam hatinya. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini yang paling indah sekali, yang paling nyaman, paling baik balasannya orang yang zikir. Allah akan menyebut kita, Allah akan mengiklankan, Allah akan menginformasikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling Allah. Siapa? Kullu makhluk. Semua makhluk Allah akan beritahu bahwa hambaku ini telah mencintaiku dengan berzikir kepadaku, maka cintailah dia. Allah meminta kepada seluruh makhluk. Maka jangan takut. Terkadang kita bangun malam, maksud kita untuk sembahyang hajat, sembahyang tahajud, kita takut masuk tandas. Kenapa? Jangan takut, kalau berzikir Allah akan memerintahkan semua makhluk yang ingin merusak kita, Allah akan menjauhkan dari kita. Yang penting tujuan kita adalah lillahi ta'ala. Maka ada kan orang yang masuk ke bilik tempat sembahyang di rumahnya sendiri, malam hari dia takut. Kenapa? Karena tidak merasakan zikrullah ini sebagai penolong dia. Jadi jangan takut terhadap apa yang kebaikan yang kita akan lakukan. Nah, kemudian dikatakan di sini, orang yang sudah berzikir dengan lisan, dengan hati, dan juga dengan dhamir itu, maka dia akan connected terus dengan Allah. Apa tandanya? Di sini dikatakan, tandanya adalah kita mencoba di awal sekali ketika kita masuk dalam connect zikir bil lisan itu, kurangkan syahwat kita terkonektif dengan parut. Lagi-lagi parut. Jadi masalahnya rupanya, kalau kita yang sudah kenyang, ini ada diskus antara Nabi Allah Yahya bin Zakaria. Dia diskus dengan iblis. Apa katanya? Nabi Yahya mengatakan, wahai iblis, apa yang paling kamu cintai dari kami? Sikit saja katanya. Tidak akan pernah seorang hamba Allah pada malam hari parutnya kenyang, maka aku akan lalaikan dia dari bangun malam. Itu yang paling aku cintai katanya. Artinya apa? Kalau kita ingin menjauhkan diri dari syaitan, maka bangunlah sembahyang pada malam hari. Dan kalau kita ingin bangun malam, maka janganlah makan terlalu kenyang ketika malam. Ini, jauhkan syahwat parut kita dari makanan kenyang pada malam hari. Nah, kita budayanya apa? Malam kita pergi ke kedai, makan sepuas-puasnya, sampai rumah kenyang. Sembahyang isya 4 rakaat selesai sudah tidur. Bangun lagi, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah di masjid. Kita ambil lagi selimut, kita terus tidur. Allah mengatakan begini. Ketika jaufal lail, pukul 12 malam, Allah mengatakan kepada kita, ya abdi kum wa dzikri. Wahai hambaku, bangun, ingat kepadaku. Kita tidak pedulikan suara yang Allah kirimkan. Kita tarik lagi selimut kita. Pukul 3 Allah membangunkan kita kembali. Ya abdi kum wa dzikri. Bangun dan ingat. So kita masih terus.
sampai fajar datang. Fajar belum subuh. Allah mengingatkan kita kembali, ya abdi, qum wa dzikri qalilan. Bangun dan ingat zikir kepadaku walau sedikit. Kita rupanya tak terbangun, terus tidur. Sampailah waktu subuh atau azan sudah dikumandangkan. Allah masih mengingatkan kita, bangun sembahyang. Kita masih belum. Terakhir kita terbangun setelah subuh pergi. Allah kemudian mengatakan, mudah-mudahan hambaku ini masih mau ingat aku setelah ini. Bayangkan, Allah begitu hebatnya, Allah membangunkan kita dari tidur kita tak tersadarkan. Dan begitu kita sudah selesai subuh, Allah kemudian mengatakan, mudah-mudahan hambaku ini masih ingat kepadaku. Coba kalau kita gimana? Anak kita tidak mau bangun, kita apa yang kita lakukan? Marah kan? Allah tidak marah. Allah bahkan mengatakan, mudah-mudahan hambaku ini masih ingat kepadaku untuk besok. Allahu Akbar. Zikrullah bil lisan, wabil qalb, wabil dhamir. Yang kedua, kalau kita mau zikir pada Allah, maka jauhkan syahwat farj. Syahwat farj ini maknanya tidak setakat hubungan suami istri. Farj di sini maknanya adalah keinginan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Pertama sekali, jauhkan diri dari perbuatan dosa besar. Baru kedua, minas shaghair, dari dosa kecil. Baru ketiga, minal mubahat, minal makruhat, dari yang dibenci atau makruh. Baru keempat, minal mubahat, dari hal-hal yang boleh. Yang boleh tapi tidak berlebihan. Yang boleh tapi tidak berlebihan. Jadi 4 hal inilah yang dapat kita lakukan, sehingga nanti insya Allah kita akan dapat teruskan lagi. Mudah-mudahan ada masa kita dan Allah memberikan kita keberkatan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.